Selamat sore teman-teman yang ada di Amerika, dan selamat malam atau selamat pagi bagi teman-teman saya yang berada di Indonesia. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kembali lagi berjumpa dengan saya, dan saya hadir pada kesempatan ini mau menjawab pertanyaan begitu banyak orang mengenai virus corona. Dan salah satu pertanyaan yang mungkin kita bahas bersama pada kesempatan ini adalah bahwa menurut banyak orang sekarang bahwa virus corona adalah tanda kutukan Allah kepada manusia. Ada orang yang mengatakan mungkin virus corona ini adalah tanda akhir zaman. Apakah betul virus corona ini adalah tanda akhir zaman? Apakah ini bentuk kutukan Allah kepada umat manusia? Tentu untuk menjawab pertanyaan ini tidak mudah. Tidak mudah dari segi ilmu pengetahuan, tidak mudah juga dari segi rohani. Tetapi untuk menjawab pertanyaan ini, saya mencobanya dengan melihat secara perspektif baru atau dengan cara pemikiran baru mengapa virus corona ini terjadi. Menurut saya, teman-teman sekalian, virus corona ini terjadi tentu satu bahan pelajaran bagi kita sebagai umat manusia untuk mengubah cara pikiran kita ke arah pikiran baru tentang Allah, tentang pencipta kita. Apa yang maksudkan dengan pemikiran baru? Kalau kita melihat dalam pemikiran lama yang terjadi di beberapa agama, entah agama apa saja, dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan tujuan pertama-tama untuk memuji, memuliakan Allah. Atau dengan kata lain, supaya manusia itu selalu percaya kepada Allah. Tetapi pemikiran lama ini bergeser. Pergeseran inilah yang mengubah cara berpikir manusia. Orang mengubah dari cara berpikir lama ini, mengubah ke arah pikiran baru yang mementingkan sekarang pikiran manusia. Nah, cara berpikir lama ini sudah bergeser, menempatkan Allah bukan lagi Allah yang ditempatkan nomor satu, tetapi Allah itu ditempatkan nomor kedua ataupun yang terakhir dari hidup manusia. Karena itu manusia sudah menganggap dirinya Allah. Karena itu manusia menganggap dirinya lebih tinggi dari pencipta. Karena itu orang tidak lagi mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan diri sendiri. Nah, cara berpikir semacam inilah mungkin mengubah. Karena itu menurut saya, virus corona ini mengajarkan kita untuk mengembalikan cara pikiran lama ini kembali lagi, supaya kita lagi kembali kepada apa yang dikatakan bahwa Allah itu pencipta kita. Nah, virus corona ini mengajarkan kita supaya kita kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan benar, kembali ke jalan yang baru, supaya kita kembali kepada pencipta kita. Karena itu teman-teman sekalian, banyak orang sekarang bingung mengapa ini terjadi. Banyak orang bertanya karena menurut kitab suci di dalam Injil Lukas dikatakan bahwa
tanda-tanda akhir zaman itu dikatakan bahwa, saya boleh membaca di sini. Saya membaca dari Injil Lukas bab 21 ayat 7 sampai ayat 19. Saya boleh membaca di sini supaya teman-teman sekalian bisa mengerti. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus. Katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesat. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Nah, dalam ayat ini sudah jelas bahwa Yesus mengatakan kepada kita bahwa tanda-tanda perang ataupun virus corona itu bukan berarti tanda akhir zaman. Karena itu Yesus terus dalam ayat ini terus dikatakan, Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan tangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan di penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetaplah dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi dikatakan, ini yang menarik, dikatakan oleh Yesus sendiri. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Nah, ini ayat yang paling penting, terutama ayat yang terakhir dikatakan, kalau kamu tetap bertahan. Nah, kata bertahan inilah yang penting sekali untuk kita sekarang, bahwa di saat-saat krisis ini, kita harus bertahan. Bukan hanya bertahan saja, tetapi bertahan dalam arti ini adalah kesempatan kita untuk berubah. Kesempatan kita untuk berubah cara pikir kita yang memusatkan perhatian diri sendiri tanpa kita memperhatikan Tuhan. Di saat-saat kita bertahan ini, kesempatan kita untuk mengubah cara berpikiran kita untuk kembali kepada Tuhan. Dan ini yang paling penting. Ketika kita semua kembali ke jalan Tuhan, mengandalkan jalan Tuhan itu sendiri, dikatakan di sini, kamu akan memperoleh hidupmu. Artinya bahwa kalau kalian berubah di saat Anda bertahan dalam situasi krisis ini, Tuhan akan menyelamatkan kita. Nah, ini yang paling penting sekali, bahwa kata bertahan ini membuat kita berharap. Tetapi jangan lupa, di saat-saat krisis ini, di saat-saat kita bertahan, kita harus percaya kepada Tuhan, karena kekuatan Allah itu melebihi kekuatan virus corona, atau kekuatan Allah itu melebihi kekuatan alam. Kekuatan Allah itu melebihi segala-galanya. Kalau kita bertahan, merubah cara pikiran kita kepada Allah,
maka hidup kita diselamatkan. Nah, akhirnya menjawab pertanyaan tadi, apakah virus corona ini adalah tanda kutukan Allah atau tanda akhir zaman? Jawabannya tentu tidak. Tentu inilah kesempatan kita untuk kembali ke cara baru kita, kembali ke jalan yang benar, kembali percaya kepada Tuhan yang menciptakan kita. Ini yang paling penting kita pelajari pada kesempatan ini dalam situasi pandemik ini. Karena teman-teman sekalian, jawaban ini tentu tidak sempurna. Tentu banyak jawaban-jawaban lain yang mungkin Anda dengar. Tapi pada kesempatan ini, saya boleh mengatakan bahwa akhir zaman itu belum tiba. Yang paling penting, tugas kita adalah mengubah diri kita, mengubah cara berpikir kita, kembali ke jalan Allah. Maka itulah yang dituntut oleh Allah itu sendiri. Terima kasih, salam sejahtera, damai selalu berserta kalian semua. Terima kasih.